Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang analisis jalur. Apa itu analisis jalur? Menurut Strainer, analisis jalur merupakan perluasan dari regresi linear berganda dan yang memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks. Menurut Robert, analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebas yang mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Sedangkan menurut Paul Webley, analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikansi hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya analisis jalur dapat dikatakan sebagai kepanjangan dari analisis regresi berganda, meski didasarkan sejarah terdapat perbedaan dasar antara analisis jalur yang bersifat independen terhadap prosedur statistik dalam menentukan hubungan sebab akibat, sedang regresi linear memang merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel yang dikaji. Tujuan dan manfaat analisis jalur. Path analisis atau analisis jalur memungkinkan seseorang melakukan analisis model-model yang lebih kompleks yang tidak bisa dilakukan oleh regresi linear berganda. Path analisis juga dapat digunakan untuk mengetahui hubungan langsung maupun tidak langsung, salah satunya melalui variabel intervening. Analisis jalur mempresentasikan hubungan kausal antar variabel dalam bentuk gambar agar semakin mudah dibaca. Adapun manfaat analisis jalur yaitu yang pertama sebagai penjelas terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti, yang kedua untuk prediksi nilai variabel endogenus berdasarkan nilai variabel eksogenus. Yang ketiga sebagai faktor determinan yaitu penentuan variabel eksogenus mana yang berpengaruh dominan terhadap variabel endogenus, juga untuk menelusuri mekanisme pengaruh variabel eksogenus terhadap variabel endogenus. Yang keempat pengujian model menggunakan teori trimming baik untuk uji reliabilitas konsep yang sudah ada ataupun uji pengembang konsep baru. Model analisis jalur. Yang pertama adalah model regresi berganda. Model pertama ini sebenarnya merupakan pengembangan regresi berganda dengan menggunakan dua variabel eksogenus yaitu X1 dan X2 dengan satu variabel endogenus Y. Yang kedua model mediasi. Model mediasi atau perantara di mana variabel Y memodifikasi pengaruh variabel X terhadap variabel Z. Yang ketiga model kombinasi pertama dan kedua. Model kombinasi pertama dan kedua yaitu variabel X berpengaruh terhadap variabel Z secara langsung dan secara tidak langsung mempengaruhi variabel Z melalui variabel Y. Yang keempat adalah model kompleks. Model ini merupakan model yang lebih kompleks yaitu variabel X1 secara langsung mempengaruhi Y2 dan melalui variabel X2 secara tidak langsung mempengaruhi Y2, sementara itu variabel Y2 juga dipengaruhi oleh variabel Y1. Yang kelima adalah model rekursif dan non-rekursif. Nah, di sini model rekursif adalah jika semua anak panah menuju satu arah. Kemudian model non-rekursif terjadi jika arah anak panah tidak searah atau terjadi arah yang terbalik atau looping, misalnya dari 4 ke 3 atau dari 3 ke 1 dan 2 atau bersifat sebab akibat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.